Bila bangsa Aceh bersatu dan menuntut kedaulatannya kembali ke dunia internasional itu sah-sah saja, dikarenakan bangsa Aceh tidak pernah berontak pada NKRI, karena sejarah membuktikan dan mengatakan seperti itu. Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Aceh, kita sering mendengar istilah pemberontakan rakyat Aceh, atau pemberontakan Aceh, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden seterusnya, sejumlah kontingen, pasukan dari berbagai daerah terutama dari Jawa dikirim ke Aceh untuk memadamkan pemberontakan ini. Aceh seakan menerima begitu saja istilah pemberontakan yang dilakukan Aceh terhadap NKRI. Namun tahukah kita bahwa istilah tersebut sesungguhnya kurang tepat? Karena sesungguhnya dan ini fakta sejarah bahwa Aceh sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, berontak dengan menarik kesepakatan, merupakan dua hal yang sangat berbeda. NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan Aceh sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan undang-undang atau konunnya sendiri, menjalin persahabatan dengan negeri-negeri seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian protektorat dari Kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah. Jadi, bagaimana bisa sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya, dianggap memberontak pada sebuah negara yang baru merdeka di abad ke-20, ini jelas-jelas bangsa Aceh ini, sudah menjadi bangsa dari sebuah bangsa yang berdiri sendiri menjadi bangsa yang tidak berwibawa dan jelas sudah menjadi babu pada negeri sendiri. Aceh merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah tunduk pada penjajah barat. Penjajah Belanda pun pernah dua kali mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang amat besar untuk menyerang dan menundukkan Aceh. Namun keduanya menemui kegagalan, walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menduduki pusat-pusat negerinya, tetapi Aceh tetap tidak pernah takluk sepenuhnya kepada penjajah Belanda. Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah dan kemerdekaan negaranya, harga diri dan martabat, negara Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan konun Mekuta Alam yang bernafaskan Islam. Saat itu, bangsa Aceh harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia timur dan barat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Istilah Indonesia sendiri baru saja lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka negara Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedangkan Indonesia masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belumlah mampu melakukannya. Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai rakyat Aceh, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya.
Yang ada hanya rakyat Aceh, karena Aceh sendiri dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat. Silakan pula tambahkan info koreksi di link komentar jika Anda mengetahui sesuatu tentang tokoh, tempat, waktu atau peristiwa yang ditampilkan. Info Anda akan menyumbang pengetahuan sejarah bagi para penonton. Terima kasih telah menonton video TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.